Padahal kita sudah dikasih oleh Allah potensi yang luar biasa, diciptakan dengan wujud fisik fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk. Manusia ini mau dibilang jelek, paling jelek sekalipun gak akan mungkin disamakan dengan orang utan. Oh yeah. Nah iya bener, masih cakepan manusia. Bener gak? Sempurna. Cuman kita aja kadang-kadang menghinakan diri begitu ngaca. Ya Allah, ini hidung apa kutil gitu. Coba kan? Itu menghinakan diri namanya. Allah udah kasih yang namanya itu hidung di tempat, pada tempatnya. Coba kalau hidung ditaruh di samping. Masalah gak? Masalah, ya kan? Udah dikasih tuh pada tempatnya, udah kita nikmati, kita syukuri. Jangan kayak ibu-ibu dikasih alis malah dibuang, dikasih tato. Ya kan? Tapi bukan di sini, bukan. Bukan, adanya di Keramat Pela. Itu namanya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi menyampaikan dalam sebuah sabdanya, man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Orang yang hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia termasuk orang yang merugi. Dan orang yang berburuk adalah orang yang hari ini lebih buruk dibandingkan dengan kemarin, dia termasuk yang namanya celaka. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih Allah kasih yang namanya waktu. Dan Allah bersumpah dengan nama waktu, wal asri innal insana lafi khusr. Manusia ini dikasih oleh Allah waktu, dan Allah bersumpah dengan atas nama waktu. Dan kata Allah, demi waktu sesungguhnya manusia semuanya rugi. Ilalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Ya, kata Allah di dalam Al-Quran bahwa kata Allah bahwa yang namanya waktu itu indallah, di sisi Allah. Dan kata Allah, wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Nggak ada tuh satupun orang yang tahu apa yang bakal terjadi esok hari. Sebab itulah kita ini walaupun belum tahu apa yang bakal terjadi esok hari, kita diminta untuk mempersiapkan diri. Maka kalau orang yang nggak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok, hari ini sengsara, dijamin esok akan menderita. Demi Allah. Dan nggak akan mungkin orang yang hari ini menderita akan masuk surga. Nggak mungkin. Karena yang namanya kebahagiaan tidak diukur dengan yang namanya materi. Sebab itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus men-setting pikiran dan hati kita agar kita setiap saat gembira. Bagaimana caranya supaya kita bergembira? Gimana caranya? Bersyukur kepada Allah. Al-Quran surat Ibrahim menyampaikan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Apa ayatnya? Tinggal diwujudkan itu dalam bentuk syukur. Dan salah satu wujud syukur adanya majelis taklim, adanya tempat sholat. Tadi saya ngobrol sama Pak Lurah. Dulu di sini ada yang namanya musolah jadi gudang. Kemudian dikembalikan lagi jadi musola. Itu namanya musola jadi gudang, zolim namanya itu. Dikembalikan jadi musola lagi. Jangan sampai nanti Pak Lurahnya udah pindah dari sini jadi gudang lagi nanti. Sebab itulah kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, mari kita jadikan hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin, dan hari esok harus jauh lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Dan yang namanya hari itu hitungan yang namanya waktu terkecil diawali dari apa? Dari apa?
detik, setelah detik menit, setelah menit jam, setelah jam hari, setelah hari minggu. Dan seseorang itu akan sukses dan bahagia ditentukan dari detik demi detik. Kalau setiap detik itu kita isi dengan gerutu, dengan kecewa, dengan nestapa, dengan bersumpah serapah, dengan menyalahkan orang, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan yang namanya kebahagiaan. Dan bahagia itu ditentukan oleh kita sendiri, bukan yang lain. Dan Allah sudah kasih perangkat itu.